Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mencurahkan sepatah dua kata ilmu yang bermanfaat, sehingga menjadi bahan renungan atau nasihat untuk kehidupan sehari-hari, terutama kepada saya sendiri dan umumnya kepada para sahabat cinta Islami. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas mengenai 4 ahli sedekah dilempar malaikat ke neraka. Penyebab dilemparnya oleh malaikat ke dalam neraka 4 ahli sedekah ini karena melakukan hal-hal atau kesalahan yang tidak disadari. Dengan melakukan hal-hal yang tanpa disadari, penyebab 4 ahli sedekah ini dilempar malaikat ke dalam neraka. Sahabat yang dirahmati Allah, seperti diketahui, rezeki setiap manusia pada dasarnya sudah Allah berikan sesuai dengan kebutuhannya dan juga sudah ditetapkan jumlahnya. Ada yang cukup, ada yang kurang, ada pula yang Allah lebihkan. Semua itu semata-mata ujian keimanan. Namun, tak jarang manusia yang diberikan rezeki lebih terkadang justru malah merasa sombong dan lupa bahwa semua yang didapatkannya hanyalah sebuah titipan dari Allah. Sehingga orang-orang yang lupa tersebut menjadi lalai akan hak dan kewajibannya untuk bersedekah. Perlu diketahui, meskipun banyak bersedekah namun tidak mendapatkan pahala dari sedekah itu sendiri karena ketidaktahuan fadilah bersedekah. Berikut di bawah ini adalah 4 ahli sedekah yang dilemparkan malaikat ke neraka. Simak video selengkapnya berikut ini. Yang pertama ialah mencari pujian dari orang lain. Hal ini masih banyak ditemukan pada masyarakat, yakni bersedekah dengan niat pamrih kepada orang lain. Rasulullah bersabda, berikutnya yang diadili adalah orang yang diberi kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda, diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya. Ia pun mengakuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berbuat demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan ataupun murah hati. Dan memangnya begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut sudah jelas orang-orang yang bersedekah hanya untuk mendapatkan pujian, bukan mencari ridha Allah, maka akan diseret dan dilempar malaikat ke dalam neraka. Yang kedua, menunda bersedekah. Nikmat sehat dan kelapangan rezeki merupakan salah satu nikmat yang sering dilalaikan. Dari nikmat sehat inilah manusia bisa mencari rezeki yang sudah disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia sudah mendapatkan rezeki, terkadang menunda atau bahkan lalai untuk bersedekah. Disadari atau tidak, rezeki yang diperoleh ada hak dari orang-orang yang kurang mampu yang harus diberikan sedekah. Jika menunda sedekah yang akan diberikan, maka Allah juga akan menunda rezeki yang akan diberikan. Atau bahkan kita akan diperingatkan dengan dicabutnya nikmat sehat untuk sementara. Diriwayatkan seseorang bertanya kepada Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal? Rasulullah menjawab, engkau sedekah ketika masih dalam keadaan sehat lagi kaya, sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin.
Jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai di kerongkongan, baru berpesan untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan. Hadis riwayat Bukhari. Sangat dianjurkan bahwa untuk mengeluarkan sedekah di saat tubuh masih sehat dan kebutuhan sudah tercukupi. Dan yang ketiga adalah perhitungan dalam sedekah. Dalam bersedekah sebaiknya tidak berlebihan, namun juga tidak pelit atau kikir. Saat bersedekah tidak perlu dihitung-hitung, apalagi sampai meresahkan hati. Bersedekah sesuai dengan kemampuan, tidak dipaksakan harus bersedekah dengan jumlah banyak apabila belum mampu. Sabda Rasulullah, bersedekahlah kamu dan jangan dihitung-hitung, karena Allah akan menghitung pula pemberiannya kepadamu. Dan jangan kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir ialah mengungkit sedekah. Salah satu keburukan orang yang bersedekah adalah mengungkit kembali kebaikan bersedekahnya. Mereka merasa berjasa atas pemberiannya yang dilakukan kepada orang lain. Jika suatu hari terjadi konflik dengan orang yang pernah diberikan sedekah, maka pemberi sedekah akan mulai mengungkit-ungkitnya kembali. Seolah-olah jika tidak karena bantuannya, maka orang yang diberikan sedekah tersebut tidak bisa apa-apa. Sikap mengungkit-ungkit sedekah merupakan salah satu sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tersurat dalam surah Al-Baqarah ayat 264, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima." Sangat tidak dianjurkan untuk mengungkit-ungkit sedekah yang sudah diberikan kepada orang lain. Dengan mengungkit-ungkit sedekah yang pernah diberikan akan membuat si penerima menjadi sakit hati dan akan terputusnya tali silaturahmi. Siapapun memutus tali silaturahmi kepada sesama, Allah juga akan mempersulitnya dalam mendapatkan rezeki. Demikianlah penjelasan mengenai 4 hal sedekah yang diseret dan dilemparkan malaikat ke dalam neraka. Semoga dapat mengambil hikmah dan manfaat dari pencerahan ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.